Nyegara Gunung, prosesi terakhir Dewa Pitara menjadi Dewata Dewati. Om Swastiastu. Upacara mendak atau memendak artinya mohon kehadirannya, yaitu dengan doa mantra dan puja yang biasanya dilakukan seperti halnya pada waktu ngerajek linggi saat modalin yang ditujukan ke hadapan Ida Sang Hyang Widewasa dengan segala manifestasinya agar tercapainya moksartam jagadita, ya, iti dharma di dunia ini dan di akhirat nantinya. Memendak Ida Betara Istadewata yang akan distanakan di bangunan-bangunan Pelinggi disebutkan dalam sebuah catatan dari Ida Panditampu Widya Kerti. Upacara memendaknya dapat dilakukan setempat di area Pura Sanggah Pamerajan atau di Katuspata perempatan desa. Prosedur memendaknya yaitu dengan sarana upakara berupa linggihan Ida Betara, simbol berupa pretima, patung atau daksina lingga sejenis banten daksina. Banten secukupnya antara lain pengulapan atau pengambian, bejati, segahan agung. Cara memendak yaitu dengan menghadap ke timur, selatan, barat, dan utara dengan tujuan memohon penugrahan Dewa Iswara, Brahma, Mahadewa dan Wisnu untuk mengizinkan kita menstanakan Ida Betara di dalam simbol niasa berupa patung atau daksina lingga itu. Dalam nyekah, yaitu mendak dan mensucikan Puspalingga Sarira dengan menghaturkan narpana sekah kepada Atman yang sudah disucikan. Suatu pemberitahuan pada saat melakukan upacara ngaben kepada roh orang yang akan diabenkan, yaitu dengan mendak Toy Hening untuk dapat dipakai tirta pamanahan oleh Ida Pedanda Sang Muput. Upacara Nyegara Gunung wajib dilaksanakan karena merupakan upacara mendak Dewata Dewati sebagai keseimbangan natural spiritual. Berbicara tentang Nyegara Gunung, di benak umat Hindu Bali senantiasa akan mengingat upacara pitrayatnya yakni memukur atau maligya punggal. Namun, bagaimanakah sejatinya makna dan tujuan pelaksanaan upacara akhir dalam rangkaian upacara besar ini? Berikut ulasannya. Dekan Fakultas Pendidikan Agama dan Seni Universitas Hindu di Bali. Hal ini menurut Yuda Bakti dapat dilihat di beberapa pura-pura Satkahyangan yang ada di Bali. Hampir semuanya Nyegara Gunung. Seperti halnya Pura Tanah Lot di atas batu karang dan berada di tengah laut. Pura Luhur Uluwatu yang berlokasi di tepi Bukit Curam Jimbaran dan di bawahnya terdapat laut atau samudra. Pura Pulaki Singaraja di atas ketinggian bukit, di bawahnya terhampar laut yang luas. Dan masih banyak lagi pura-pura suci lainnya yang mengambil konsep Nyegara Gunung. Gunung merupakan sumber penghidupan bagi makhluk tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia yang menjulang tinggi ke angkasa. Sedangkan lautan mengelilingi daratan, memenuhi hampir seluruh permukaan bumi. Di dalam filosofi pendakian menuju puncak pencerahan rohani, di mana usaha manusia untuk menjadi semakin dekat dengannya sering diistilahkan dengan memutar gunung sampai ke puncaknya. Setelah sampai di puncak, turun lagi untuk menyelami kedalaman lautan samudera sampai ke dasarnya. Bagi seorang Bhaktamargi peminat kehidupan rohani, mereka tidak puas hanya mengecap atau mengejar ilmu pengetahuan rohani saja. Setidaknya mereka ingin merasakan kehadirannya. Bahkan terkadang mereka sering jatuh bangun dibuatnya. Di dalam usaha pendakian itu, ada berhenti di tengah jalan atau berputar-putar di tempat dan bahkan jatuh lagi ke bawah. Gunung sebagai perwujudan lingga adalah tempat bersemayamnya Dewa Siwa. Sedangkan lautan sebagai perwujudan yoni adalah tempat bersemayam saktinya Siwa. Lingga yoni adalah simbolis purusa, pradana, laki-laki dan perempuan. Secara skala kasat mata, perkawinan atau pertemuan purusa pradana akan melahirkan suatu makhluk jelmaan yang disebut
dengan manusia. Sedangkan secara niskala, pertemuan tersebut akan melahirkan kekuatan superpower supranatural yang disebut dengan wahyu kesidian. Itulah sebabnya para leluhur memilih tempat-tempat strategis semacam itu untuk melakukan yoga samadhi, serta membangun tempat-tempat suci di areal yang berpatokan Nyegara Gunung tersebut, tutup Yuda Bakti. Upacara Nyegara Gunung ini adalah yang terakhir, sehingga terciptanya Dewata-Dewati setelah itu barulah distanakan di Sangga atau Sanggah Kemulan atau Pura Kawitan. Menurut Yuda Bakti, upacara Nyegara Gunung wajib dilaksanakan. Hal ini dikarenakan upacara tersebut merupakan sarana atau media yang digunakan untuk mendak Dewata-Dewati. Upacara Nyegara Gunung, pelaksanaannya biasanya di tepi pantai atau segara laut. Hal ini dikarenakan laut memiliki makna filosofis sebagai segara yang merupakan sumber kehidupan. Dalam suatu upacara yang berhubungan dengan Pitrayatnya, ada 5 perubahan dari Petra atau Preta yang selanjutnya menjadi Pitra, kemudian Pitara yang dilanjutkan menjadi Dewa Pitara, dan terakhir menjadi Dewata-Dewati atau Batara-Batari, jelas pria yang juga dalam ini. Selain itu, secara prinsip, upacara Nyegara Gunung hendaknya dipuput oleh seorang selinggi. Hal ini karena dalam upacara Nyegara Gunung merupakan penciptaan dengan mempertemukan unsur pradana atau segara dengan purusa atau gunung, dan selinggi sebagai siwa skala yang memiliki kewenangan untuk memimpin jalannya upacara. Gunung sebagai perwujudan lingga adalah tempat bersemayamnya Dewa Siwa, sedangkan lautan sebagai perwujudan yoni adalah tempat bersemayam saktinya Siwa. Lingga yoni adalah simbolis purusa, pradana, laki-laki dan perempuan. Secara skala kasat mata, perkawinan atau pertemuan purusa pradana akan melahirkan suatu makhluk jelmaan yang disebut dengan manusia. Sedangkan secara niskala, pertemuan tersebut akan melahirkan kekuatan superpower supranatural yang disebut dengan wahyu kesidian. Itulah sebabnya para leluhur memilih tempat-tempat strategis semacam itu untuk melakukan yoga samadhi, serta membangun tempat-tempat suci di areal yang berpatokan Nyegara Gunung tersebut untuk Yuda Bakti. Sekian video dari saya, dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya, biar tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Terima kasih. Om Shanti. Shanti Shanti Om. Sadekala makin nama-nama duit sampun bunga orang balik pemujanya menyantos ide ratu sige poranda ratu cokorda sane patut nangan ini kade saponeka